Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Di video kali ini akan ada yang baru, yaitu kita akan membedah produk-produk dari satu brand spesifik aja. Dan untuk video pertama ini yang akan dibahas adalah brand lokal yang lagi hits banget, yaitu Something. Jadi kalau kamu penasaran apa aja yang akan dibahas dan apa aja produk-produknya, keep on watching. Oke, pertama aku mau ngejelasin dulu Something itu brand apa, karena kali aja ada yang belum tahu. Jadi Something itu brand lokal yang dibikin sama Beauty Hall Indo, salah satu beauty product distributor di Indonesia, dan dia bikin brandnya sendiri yaitu Something ini. Dan brand ini pertama kali muncul tahun lalu, tahun 2019. Dan produk yang pertama mereka bikin tuh adalah dari skincare. Nah cuma sekarang dia juga udah merambah ke dunia makeup. Produk pertama yang mereka keluarin itu adalah si Niacinamide Plus Moisture Bead Serum. Nah ini adalah kemasan barunya, sekarang dia udah ada yang besar, ukuran 45 ml. Tapi pertama keluar itu dia ukurannya sekecil ini, 20 ml. Cuma karena ternyata banyak banget yang suka dan cepet habis, makanya mereka bikin ukuran yang lebih besar. Jadi apa aja sih ingredientsnya di Niacinamide and Moisture Bead Serum? Jadi serum ini tuh berguna untuk memperbaiki skin barrier dan juga punya efek mencerahkan dari si niacinamide atau vitamin B-nya itu. Dan dia juga ada manfaat anti-inflamasi. Jadi cocok banget buat yang kulitnya acne prone atau juga yang kulitnya normal-normal aja tapi untuk maintaining skin barrier. Ingredientsnya itu ada aqua, allantoin, niacinamide, glycerin. Terus dia juga ada beta vulgaris root extract, yaitu adalah beetroot extract. Dan kenapa dipilih beetroot? Karena beetroot itu tinggi akan antioksidan. Jadinya selain udah ada si niacinamide yang emang melindungi skin barrier, ditambah lagi ada juga beetroot extract yang bisa melindungi kulit dari free radicals atau radikal bebas dan polusi. Kan bisa dilihat nih dulu bentuknya itu kayak gini, pipet. Tapi yang sekarang dia udah lebih advance, lebih sophisticated. Jadi teknologinya itu kayak diputar dulu, terus dia bakal keluar kayak si tombol ini. Terus pas kamu putar lagi, si tombol ini untuk ngangkat produknya kayak gitu. Terus untuk masukin lagi tinggal dipencet aja. Dan itu juga bisa dibilang kayak dupe-nya The Ordinary. Kan itu kan kayak beberapa tahun lalu sempat naik banget ya namanya The Ordinary Niacinamide Plus Zinc Serum. Aku juga suka banget. Dan setelah menemukan ini, aku ya udah berpindah aja ke ini karena nyarinya lebih gampang. It's local, jadi kita juga support produk-produk lokal juga. Dan it's as effective. Jadi cara kerjanya juga sama-sama aja dan manfaat yang kita rasain tuh juga sama. Jadi niacinamide ini bisa dibilang salah satu ingredients yang foolproof dan memang cocok di berbagai jenis kulit. Untuk teksturnya sendiri seperti serum kebanyakan sih, jadi dia bening, terus kayak agak liquidy tapi juga agak gel dan gampang banget di blendnya. Pas di blend tuh kayak nggak lengket gitu, jadi dia lebih kayak ke watery formula. Untuk ngeblendnya juga gampang banget, a little goes a long way, dan menurut aku sih dia nggak ngasih efek yang lengket. Malahan dia juga bisa membantu mengontrol produksi minyak yang berlebih. Cuma a little note, biasanya niacinamide ini punya tendensi untuk peeling. Jadi misalkan kalau kamu mau dicampur sama primer, nah primer tertentu tuh biasanya peeling. Aku juga beberapa kali mengalami itu, jadi kalau pakai primer yang tertentu dan nggak cocok ingredientsnya sama si niacinamide ini, dia bakal peeling. Jadi mungkin ada baiknya untuk pakai ini nggak under makeup. Jadi kamu bisa pakai ini pagi-pagi bisa, tetap bisa. Tapi on the days where you don't wanna wear makeup, jadi kayak kalau kamu lagi ya udah daily aja sehari-hari yang nggak ada special occasion kamu harus full makeup, atau lebih aman lagi ya dipakainya di malam hari karena kan kamu malam hari juga nggak mungkin tidur pakai makeup kan. Produk yang kedua ada Hyaluronic B5. Jadi kayak kamu udah lihat juga yang tadi Niacinamide Plus Moisture Bead Serum. Terus yang ini Hyaluronic B5. Dari nama-namanya aja tuh udah self-explanatory. Jadi kamu nggak perlu yang terlalu mengira-ngira gitu isi ingredientsnya tuh apa. Karena dia emang udah menjelaskan hyaluronic dan B5. B5 itu adalah vitamin B5 atau disebut juga panthenol. Hyaluronic acid ini kan udah terkenal banget bagus untuk menghidrasi kulit. Karena sebenarnya hyaluronic acid ini kan udah secara natural diproduksi sama kulit kita. Tapi as we age, semakin kita juga sering terpapar polusi, produksinya tuh jadi nggak optimal lagi. Makanya kita butuh untuk mengaplikasikan hyaluronic acid secara topikal. Karena gunanya itu untuk mengikat air di dalam kulit biar kulit kita nggak dehidrasi. Sama kayak yang niacinamide, di sini juga ingredients keduanya itu ada allantoin. Jadi allantoin itu emang bagus banget untuk soothing the skin dan juga mengatasi kayak inflamasi dan iritasi.
Terus dia juga ada glycerin dan juga panthenol, tadi si vitamin B5-nya ini, yang juga bagus banget untuk melindungi skin barrier. Jadi lebih tepatnya si hyaluronic B5 ini tuh kayak suplemen gitu. Jadi bukan untuk saat kulit kamu lagi bermasalah terus kamu pakai, tapi ini juga emang untuk dipakai daily untuk memaintain kondisi kulit kamu biar lebih kuat. Jadi nggak gampang terjadi masalah kayak iritasi, inflamasi atau breakout. Jadi kulit kamu emang dari dasarnya aja tuh udah kuat gitu. Selanjutnya juga ada glutathione. Nah, glutathione ini juga bagus untuk mencerahkan kulit. Selain kamu dapat hidrasi lebih dari produk ini, kamu juga dapat manfaat mencerahkan. Walaupun mungkin bukan highlightnya dari produk ini. Jadi emang produk ini tuh untuk maintaining your skin condition. Awalnya aku ngiranya nih cairannya warnanya biru, ternyata botolnya yang biru. Waktu pertama kali pakai aku kayak, oh ternyata cairannya bening juga gitu. Nah dia juga sama. Teksturnya mirip, cuma ini agak lebih cair sih menurutku. Jadi dia teksturnya itu lebih light dan penyerapannya lebih cepat. Nah bedanya aku udah nyoba juga dua-duanya under makeup. Kalau si niacinamide ini agak prone to peeling, kalau ini enggak. Jadi kayaknya sih durasi penyerapannya yang lebih cepat itu juga mempengaruhi reaksi dia sama produk yang akan kita pakai di atasnya. Jadi kayak kalau tadi dia mungkin masih ngambang di atas, makanya pas dipakai primer tuh agak prone to peeling. Sementara kalau si ini kan dia udah nyerapnya udah cepat, jadinya tuh udah nggak ada sisanya gitu di permukaan kulit. Makanya kalau kamu tumpuk pakai kayak primer atau sunscreen, dia lebih smooth jatuhnya. Ini bisa kalau kamu mau pakai under makeup. Nah terus keduanya nih ada tulisannya pakainya itu 5-10 tetes. Makanya pas dulu pakai yang ini tuh cepet banget habis karena ya pakainya emang sebanyak itu. Tapi kembali lagi bisa disesuaikan ke kebutuhan kulit masing-masing. Kalau kamu emang butuhnya nggak sebanyak 5-10 ya that's okay too. Selanjutnya kita loncat ke yang kecil dulu karena ini emang produk yang ketiga yang mereka launch, yaitu Something AHA BHA PHA Peeling Solution. Jadi kalau yang tadi gunanya lebih untuk maintaining skin condition, skin barrier. Nah kalau yang ini gunanya lebih untuk eksfoliasi karena dia mengandung AHA, BHA sama PHA. Jadi isinya itu AHA-nya ada 3%, BHA-nya 1%, dan PHA-nya 2%. Kalau menurut aku ini masih hitungannya bisa dibilang mild, jadi cocok banget kalau kamu baru mau cobain pakai chemical exfoliant. Atau kalau kamu emang udah sering juga pakai chemical exfoliant tapi pengen cari yang lebih gentle, ini juga bagus. Nah, terus yang digunain dalam sini BHA-nya adalah salicylic acid dan AHA-nya itu ada glycolic acid sama lactic acid. Terus dia juga ada lactobionic acid. Dan PHA ini tuh emang kayak tadi aku bilang, ini formulanya emang cukup mild, bukan yang bakal berasa cekit-cekit gitu. Terbantu juga sama adanya si PHA, si polyhydroxy acid, yang emang disarankan lah buat yang kulitnya cenderung lebih sensitif gitu. Dia juga ada niacinamide sama panthenol, jadi makanya tuh tetap ada soothing action. Jadi selain exfoliating, dia juga tetap kasih manfaat yang soothing ke kulit gitu. Untuk ini beda sama yang hyaluronic acid yang botolnya aja yang warna biru. Kalau ini emang cairannya juga warnanya agak merah keunguan, agak coklat gitu ya. Dan ternyata dia tuh cair banget. Pas awal aku kira kan dia bakal kayak gel gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah coba The Ordinary AHA BHA, itu kan teksturnya tuh cukup thick dan warnanya tuh pigmented. Jadi kalau kamu pakein ke muka kamu bakal merah-merah gitu kan kelihatannya. Nah kalau ini enggak, jadi pas dipakein tuh ya udah kayak transparan aja sih, bening aja gitu. Nah untuk saat ini yang AHA BHA PHA setahu aku belum ada ukuran besarnya, jadi masih yang ini aja. Tapi menurutku ini emang understandable karena berbeda dengan ini yang tadi sifatnya itu maintaining, sementara ini kan dipakainya itu dalam seminggu, nggak setiap hari ya. Jadi kamu pakainya itu bisa 2-3 kali aja seminggu, makanya kenapa dibikin lebih kecil menurutku masih tetap masuk akal lah ya. Selanjutnya masih di skincare, ada produk juga yang baru banget keluar dan very exciting karena dia ngeluarin Seriously 24K Gold Essence. Jadi yang lain kan semua ini serum. Kalau ini dia namanya Essence dan dia itu adalah Essence Vitamin C. Jadi isinya ada Stabilized Vitamin C that prepares your skin to glow from within. Nah, sesuai namanya 24K Gold. Jadi pas kamu keluarin dia itu bening tapi ada gold flakes nih gitu. Teksturnya untuk sebuah essence sebenarnya ini cukup thick ya, mirip sama yang niacinamide.
Nah, tapi pas di blend nanti si gold flakes itu bakalan menyatu sama kulit. Jadi muka kamu nggak bakal ada bintik-bintik kuning gitu, nggak akan. Seperti tadi aku udah bilang, ini adalah essence vitamin C. Dan vitamin C itu udah dikenal banget kayak akan antioksidan. Jadi antioksidannya itu tinggi banget dan gunanya itu untuk melindungi skin barrier dari radikal bebas, dari polusi. Jadi kulit kamu itu lebih kuat dan lebih bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau dia lagi kena masalah. Wow, mandiri. Jadi gunanya itu juga untuk memperkuat skin barrier biar kulit kamu tuh nggak gampang bermasalah. Tapi vitamin C itu juga punya manfaat lain, yaitu mencerahkan. Jadi dia bisa membantu kayak mencerahkan hyperpigmentation atau lebih membuat warna kulit tuh lebih rata. Nah, vitamin C dan turunannya itu ada macam-macam dan yang dipakai di sini ada ascorbyl glucoside. Dan ini adalah salah satu jenis vitamin C yang terbilang stabil, jadi dia nggak gampang oksidasi. Makanya uniknya di dalam sini juga ada niacinamide. Kalian pasti sering dengar kan kalau niacinamide katanya tuh nggak boleh digabungin sama vitamin C. Penjelasannya udah pernah ada juga di video Skincare 101. Nanti mungkin kamu bisa nonton dulu kalau kamu masih bingung. Bisa atau enggak sih vitamin C itu dipakai berbarengan sama niacinamide, kamu bisa nonton dulu. Dan ini di sini bisa karena dia pakai vitamin C yang memang stabil. Dan dia juga mengandung allantoin, sama di sini juga ada sodium PCA. Dia juga bagus banget untuk menjaga hidrasi di kulit. Nah terus biasanya sama kayak AHA/BHA, vitamin C tuh suka ada tingling feeling gitu, jadi suka ada cekit-cekit. Cuma tadi ini aku udah cobain dan dia nggak ngasih efek itu. Tapi mungkin kalau kulit kamu cenderung sensitif, tetap bisa patch test dulu. Masuk ke makeup, Something juga punya pensil alis sama eyeliner. Jadi yang pertama aku akan bahas pensil alisnya dulu. Ini Something Brow Wiz. Dia sebenarnya ada 3 warna, tapi untuk saat ini aku cuma punya 2, yaitu ada grey brown sama dark brown. Satu lagi tuh ada dark chocolate. Nah formatnya ini adalah format pensil alis yang emang aku paling suka, yaitu micro pencil. Dan dia retractable karena dia pakainya tuh gampang banget dan ujungnya kan tipis, jadi tuh kayak lebih foolproof gitu. Dan kamu untuk yang suka bikin feathery brows yang kayak helai-helaiannya kelihatan gitu, ini gampang banget dipakainya untuk membuat efek itu. Selain dia retractable, jadi kamu nggak perlu raut-raut, dia juga udah punya spoolie, dan spoolinya ini yang bentuknya kecil gitu dan cukup, ya bisa dibilang cukup halus lah ya untuk ngeblend alis yang udah kamu gambar itu biar hasilnya lebih natural. Aku akan swatch ini yang dark brown, yang grey brown. Dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama undertone-nya lebih ke cool, tapi yang grey brown itu lebih cool lagi, lebih ke abu-abu sesuai namanya grey. Nah sementara yang dark brown ini nggak ada hint merahnya gitu, jadi cocok banget buat yang rambutnya itu hitam atau kayak ashy. Dan untuk makeup, si Brow Wiz ini emang salah satu yang jadi best sellernya si Something karena ukurannya yang kecil banget ini. Tadi kayak aku udah bilang, jadi gampang banget kalau kamu mau bikin feathery eyebrows atau untuk kalau alis kamu udah banyak rambutnya tapi kayak pengen isi-isi aja biar kelihatan lebih rapi, lebih rata. Ukuran yang kecil itu jadi berguna banget. Selanjutnya ada eyeliner, ini Forever Stay Eyeliner, shade-nya ada Black as Black. Dan dia adalah eyeliner pen yang ujungnya itu felt tip, jadi kayak spidol, bukan brush. Terus sesuai nama shade-nya, Black as Black, emang warnanya tuh hitamnya pekat banget. Jadi kayak nggak perlu kamu bolak-balik gitu loh gambarnya, kayak sekali gambar aja tuh udah keluar hitam banget yang pekat. Nah terus mungkin tadi kalau ada yang menyadari pas pertama digambar agak shiny karena masih basah, tapi kalau udah beberapa detik dia udah bakal ngeset dan jatuhnya matte. Jadi cocok buat kamu yang suka pakai eyeliner yang finishnya itu lebih ke matte. Terus karena klaimnya di sini adalah waterproof dan smudge proof, nah kita akan coba smudge, nggak luntur sama sekali. Dan juga kalau diperhatiin benar-benar detail, dia tuh nggak bleeding. Kalau masih bingung bleeding tuh apa, jadi kadang eyeliner itu pas digambar di kulit, terutama di tangan, dia tuh bakal masuk kayak ke garis-garis tangan gitu. Jadi dia bakal kayak bleber tapi bukan luntur, kayak masuk-masuk aja gitu ke garisnya. Nah itu kan jadi bikin kelihatannya kurang precise ya kalau di mata. Nah kalau ini tuh nggak bleeding sama sekali. Jadi dia selain waterproof, smudge proof juga nggak bleeding. Selanjutnya yang paling baru dan menurut aku ini yang paling exciting adalah cushion. Jadi baru banget bareng sama si 24K Essence ini, Something ngeluarin cushion yang namanya adalah Copy Paste Breathable Cushion. Untuk saat ini warnanya baru ada 3, tapi menurutku cukup masuk lah ya untuk ke skin tone light, light medium, sampai medium dark dengan warm undertone. Jadi aku akan bahas packagingnya dulu. Biasanya kan cushion itu bentuknya bulat ya, walaupun emang ada juga sih, udah ada yang bentuknya kotak kayak gini. Dan dia itu nggak ada kayak kliknya gitu, jadi dia pakai magnet. Plop,
Anti klimaks. Jadi dia pakai magnet, tapi menurutku magnetnya ini cukup kuat kalau dibawa-bawa di tas tuh nggak yang bakal langsung kebuka-buka gitu. Dan puffnya ini juga bentuknya kotak. Terus beda sama cushion biasanya yang bentuknya itu kan kayak busa gitu ya. Ini tuh pakai mesh, jadi kayak jaring, kayak kasa gitu. Yang menurutku membuat dia lebih hygienik. Jadi dia kalau kamu pencet pakai puffnya dia baru naik si cairannya. Jadi kayak nggak ngumpul di atas aja, nggak ngembeng gitu. Terus formulanya nih dia udah bilang dia breathable, non-comedogenic, dermatology tested, dan juga suitable for oily combination bahkan acne prone skin. Dia udah halal MUI dan dia juga cruelty free. Nih udah ada Leaping Bunny logonya. Yeay, jadi dia udah lokal, halal, cruelty free. What more can you ask? Terus dia juga udah pakai SPF 33 PA++. Dan kalau aku lihat di ingredientsnya, untuk SPF-nya itu dia pakai titanium dioxide. Jadi dia itu pakainya physical sunscreen. Tapi kalau aku udah coba beberapa kali pakai, ini nggak ada white cast-nya kalau di aku. Dan aku juga udah coba flash photography, foto pakai flash tuh nggak ada white cast yang flashback ke kameranya. Terus, kayak tadi aku udah bilang dia ada 3 shade. Shade yang pertama ini ada Serene. Jadi dia itu warnanya light dan undertone itu neutral cenderung pink. Jadi cocok buat yang kulitnya itu beige atau bahkan yang emang undertone-nya pink dan terang. Terus selanjutnya ada Charlotte. Ini yang aku pakai sekarang. Jadi dia light to light medium tapi undertone-nya itu cenderung warm. Kelihatannya bahkan kuning banget ya pas di cushionnya. Tapi pas udah dipakai di muka ya ini kayak yang sekarang aku pakai ini. Jadi kalau kulit kamu skin tone-nya warnanya kayak aku atau mirip-mirip, bisa coba yang shade-nya Charlotte. Nah, buat yang kulitnya lebih medium atau medium dark, sawo matang kayak Christy gitu. Nah, itu kamu bisa pakai yang shade-nya Coco. Nah, ini yang Coco, dia shade paling gelap dan kebetulan ini belum dibuka. Jadi aku juga bisa kasih lihat bentuknya kayak apa sih mesh cushion. Kan tadi aku bilang dia tuh masih di bawah gitu. Jadi dia produknya itu belum ada di permukaan dari cushionnya. Pas kamu pencet dia baru nanti akan naik ke atas. Jadi kita akan pencet nih ya, biar kamu bisa lihat kayak apa sih pas udah dipencet kayak tadi gitu udah naik. Ini aku akan coba pakai jari. Tuh, bisa lihat dia baru mulai bakal naik kayak gitu. Ini warnanya untuk yang shade-nya Coco. Untuk yang kulitnya sawo matang menuju deep dark gitu, ini belum masuk sih. Makanya hopefully something setelah ngeluarin 3 shade ini bakal ngeluarin shade yang lebih gelap ataupun shade yang lebih terang dari Serene dan juga shades in between. Dan untuk shade gelap biasanya itu kan masalahnya adalah dia terlalu orange. Undertone itu lebih ke peach. Nah kalau ini menurutku masih ada neutralnya walaupun dia warm jadi lebih ke neutral warm. Jadi kulit kamu tuh nggak bakal kelihatan orange. Tapi tetap masuk ke kulit Indonesia pada umumnya karena undertone itu lebih ke kuning. Jadi emang hintnya itu agak-agak kuning, agak olive bahkan. Jadi dia bukan orange. Aku akan bahas puffnya sedikit. Ini bentuknya kotak, menyesuaikan sama bentuk cushionnya. Dan dia ukurannya menurut aku pas lah ya, bisa masuk 3 jari. Kan biasanya lebih nyaman kalau pakainya tuh 3 jari karena lebih firm dibandingin kalau pakai 2. Tapi ya kalau kamu mau pakai 2 juga ya sudah. Dan dia agak tebel, puffnya tuh agak empuk gitu ya. Jadi dia pas ditemplokin ke muka tuh nggak yang sakit gitu karena emang so puffy gitu. Aku akan coba, tadi kan udah coba dipencet pakai jari ya, tapi sekarang aku akan kasih lihat gimana kalau emang diangkat pakai puffnya. Jadi saran aku, pakainya itu nekennya jangan terlalu neken banget, jadi kayak gitu aja gitu, dikit-dikit dulu. Terus kamu ratain, nanti kalau masih kurang baru kamu ambil lagi. Karena ini pick up produknya cukup banyak. Dan juga dia nih formulanya coveragenya mantap sekali sih, kayak medium high. Medium to full, medium high to full gitu. Jadi ini yang buat kayak aku banyak hyperpigmentation atau redness, dia tuh nutup banget. Tapi hasilnya tetap skin like, jadi nggak bakal kelihatan yang kayak dempul gitu. Jadi walaupun full coverage, dia finishnya tetap skin like dan sesuai banget sama namanya yang breathable. Dia rasanya tuh ringan banget di muka. Aku kayak pakai seharian tuh kayak aku lupa aku pakai cushion gitu loh. Terus juga ketahanannya juga bagus banget. Aku beberapa kali udah pakai ini untuk olahraga. Dan walaupun udah keringetan pun dia tetap nggak luntur. Jadi lunturnya itu kayak yang cantik gitu loh, bukan yang cracking atau yang jadi patchy. Terus aku tuh juga nggak ngeset pakai powder biasanya kalau sehari-hari. Nah tapi untuk sekarang ini aku pakai karena kan banyak direct lighting. Jadinya kalau misalkan
nggak di set pakai powder tuh bakal kelihatan shiny banget. Jadi menurutku dia finishnya bisa dibilang lebih ke dewy, glowy gitu. Jadi cocok banget kalau emang kamu suka yang hinyai look gitu, ini cocok banget. Tapi kalau kamu lebih suka yang lebih matte atau lebih satin, bisa banget kamu set pakai powder dan di kulit tuh tetap rasanya nyaman. Kulitnya tuh nggak jadi yang kayak ketarik atau kering gitu karena base-nya udah pakai ini gitu. Nah sebenarnya produk makeupnya itu masih ada beberapa palette, ada face palette, ada eyeshadow palette. Nah cuma sekarang lagi nggak ada, dan juga lagi pula kalau itu dibahas juga udah kepanjangan banget. Jadi kalau kamu mau palette-palette dari Something dibahas juga, komen aja di bawah. Nanti siapa tahu kita bikin part 2-nya untuk ngebahas si palette-paletnya itu. Segitu aja pembahasan untuk part 1 dari skincare dan makeup dari Something. Kalau misalkan ada produk-produk ini yang kamu udah suka banget, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat review di FB app. Tapi kalau misalkan kamu belum coba, terus jadi penasaran karena tadi aku udah kasih sneak peek-nya beberapa, kamu juga bisa komen juga di bawah. Yang mana sih yang paling pengen kamu cobain? Oke, segitu aja dari aku. Jangan lupa buat like dan subscribe ke channel YouTube Female Daily Network dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Thank you so much for watching and until next time. Bye!